Selamat datang di video ini. 25 tahun yang lalu, UE mengusulkan rencana untuk mengembangkan sistem navigasi satelit Galileo dan mengundang banyak negara di Asia dan Eropa untuk berpartisipasi. Pada saat itu, sistem navigasi satelit Tiongkok masih dalam tahap pengembangan dan memutuskan untuk bergabung dengan rencana tersebut. Tiongkok menginvestasikan 200 juta euro dalam hal ini dan menandatangani perjanjian pencarian dan pengembangan penelitian koperasi. Namun, setelah Tiongkok membayar semua biaya kerjasama, UE mengecualikan Tiongkok dari pengembangan satelit Galileo dengan alasan melindungi rahasia inti. Hal ini menyebabkan Tiongkok kehilangan 200 juta euro tetapi masih gagal mendapatkan teknologi inti. Namun kini, teknologi satelit Tiongkok telah mencapai hasil yang luar biasa. 17 negara di seluruh dunia telah bergabung dalam kerja sama tersebut dan jumlah penggunanya telah melebihi 1,5 miliar. Saat ini, UE berharap Tiongkok dapat berbagi teknologi BeiDou dengan mereka di masa depan. Video hari ini kami akan menjelaskan mengapa UE mengecualikan Tiongkok dari sistem satelit Galileo. Pertama-tama, apakah Tiongkok akan menyediakan teknologi satelit ke UE sekarang? Jika kita berbicara tentang sistem navigasi satelit paling kuat di dunia, pasti GPS Amerika Serikat. Pada awal tahun 1973, Amerika Serikat mulai mengembangkan sistem navigasi satelit GPS generasi kedua untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Setelah 20 tahun penelitian dan pengembangan serta konstruksi, proyek besar ini akhirnya selesai pada tahun 1993 tetapi menghabiskan biaya lebih dari 2 miliar dolar. Sejak saat itu, baik itu navigasi dan penentuan posisi dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang militer, GPS telah menjadi hampir sangat diperlukan. Yang lebih penting, GPS juga gratis dan terbuka untuk negara-negara di seluruh dunia. Namun, kemudahan ini tidak semuanya baik untuk negara lain karena dengan GPS, Amerika Serikat hampir menguasai pergerakan semua negara dan dapat memberikan sanksi kepada negara lain kapan saja melalui GPS ini. Hal ini membuat banyak negara menyadari bahwa ada risiko besar jika hanya mengandalkan sistem GPS AS. Untuk menghilangkan ketergantungan mereka pada Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan Uni Eropa kemudian mengumumkan peluncuran penelitian dan pengembangan sistem navigasi satelit mereka sendiri. Pada tahun 1999, Uni Eropa yang terdiri dari beberapa negara memutuskan untuk secara mandiri mengembangkan sistem navigasi satelit global dan menamakannya Galileo, nama yang penuh makna simbolis. Awalnya, proyek tersebut berencana meluncurkan 21+6 atau 36+9 satelit ke luar angkasa, namun akhirnya ditentukan menjadi 27+3, yaitu 27 satelit yang berfungsi dan 3 satelit cadangan. Jumlah investasi seluruh proyek Galileo mencapai 3,4 miliar euro. Keakuratan posisi sistem diatur untuk mengetahui lebih dari 1 meter. Tujuannya adalah untuk memberikan keakuratan layanan penentuan posisi satelit ke dunia. Namun, proses penelitian dan pengembangan tidak berjalan mulus. UE menemui hambatan dari beberapa negara ketika mempromosikan proyek tersebut, termasuk kesulitan teknis dan kekurangan dana. Untuk menyelesaikan masalah ini, UE mulai mengundang beberapa negara non-UE untuk bergabung dengan proyek ini dengan harapan mereka dapat berbagi biaya penelitian dan pengembangan serta memberikan dukungan teknis. Sejauh yang kami tahu, UE mengundang Israel, Ukraina, India, Maroko, Korea Selatan, Norwegia, Swiss, dan negara-negara lain. Pada saat itu, negara-negara ini secara berturut-turut menandatangani perjanjian kerjasama dengan UE dan bergabung dalam program sistem navigasi satelit Galileo. Bahkan Tiongkok, negara ketiga yang mulai mengembangkan sistem satelit navigasi di antaranya. Sejak tahun 1994, Tiongkok telah memulai pembangunan sistem BeiDou-1. Pada tahun 2000, Tiongkok berhasil meluncurkan 2 satelit orbit geostasioner dan awalnya membangun BeiDou-1 sistem.
Tetapi pada saat itu, Tiongkok masih dalam tahap awal penelitian dan pengembangan independen dan menghadapi banyak tantangan teknis dan keuangan. Dalam konteks ini, Tiongkok juga menyadari bahwa bekerja sama dengan banyak negara dalam penelitian dan pengembangan dapat berbagi sumber daya teknis dan pengalaman serta berbagi penelitian yang sangat besar dan biaya pengembangan. Oleh karena itu, Tiongkok akhirnya memutuskan untuk menerima undangan UE untuk bekerja sama. Sehingga, pada tahun 2004, Tiongkok dan UE secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama teknis dan menyediakan dana 200 juta euro untuk mendukung pengembangan Galileo. UE dan Tiongkok pada awalnya membentuk hubungan koperasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta investasi sumber daya. Tiongkok juga berharap untuk lebih meningkatkan teknologi navigasi satelitnya melalui kerja sama dengan UE. Namun, perkembangan selanjutnya melampaui harapan semua orang. Pada tahun 2005, arena politik UE mengalami perubahan besar dan kekuatan anti-Tiongkok hampir sepenuhnya mendominasi. Perubahan ini segera menimbulkan kekhawatiran besar di dalam UE tentang partisipasi Tiongkok dalam proyek tersebut, kekhawatiran bahwa Tiongkok akan berbagi dan melemahkan kepentingannya dalam proyek Galileo. Sebagai akibatnya, UE secara bertahap mengecualikan Departemen Litbang Galileo Tiongkok dengan alasan melindungi rahasia inti yang merampas tim R&D Tiongkok berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi inti proyek Galileo. Pada tahun 2006, UE hanya merobek perjanjian kerja sama yang ditandatangani dengan Tiongkok yang berarti bahwa Tiongkok tidak lagi dapat berpartisipasi dalam proyek Galileo. Sebagai akibatnya, Tiongkok tidak hanya tidak memperoleh teknologi apapun tetapi juga kehilangan 200 juta euro yang sebelumnya diinvestasikan. Karena pengecualian UE, Tiongkok memutuskan untuk terus mengembangkan satelit navigasi BeiDou secara mandiri. Tetapi yang mengejutkan, Tiongkok tidak melambat karena dukungan teknis dari banyak negara tetapi berkembang pesat di bidang satelit. Pada tahun 2007, Tiongkok berhasil meluncurkan satelit navigasi BeiDou 2 sistem yang terdiri dari 14 satelit orbit bumi menengah dan 6 satelit orbit geostasioner yang mencakup wilayah Asia Pasifik, membentuk sistem navigasi regional. Pada tahun 2012, sistem BeiDou 2 resmi dimulai untuk menyediakan navigasi penentuan posisi dan layanan pengaturan waktu yang andal untuk kawasan Asia Pasifik. Setelah keberhasilan BeiDou 2, Tiongkok terus mempromosikan sistem BeiDou 3 yang lebih besar dan lebih bertenaga. Pada tahun 2017, 2 satelit orbit bumi menengah pertama dari sistem BeiDou 3 berhasil diluncurkan. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan navigasi yang mencakup seluruh dunia dan lebih meningkatkan daya saing internasional Tiongkok di bidang navigasi satelit. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perlu disebutkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, Tiongkok berhasil meluncurkan 28 satelit BeiDou 3 yang memecahkan rekor dunia untuk kecepatan jaringan satelit global dengan rata-rata 1,2 satelit diluncurkan per bulan. Kecepatan luar biasa ini menyoroti kemajuan besar Tiongkok dalam teknologi luar angkasa. Pada Juli 2020, sistem B3 terdiri dari lebih dari 30 satelit, termasuk 24 satelit orbit bumi menengah, 3 satelit orbit geostasioner, dan 3 satelit orbit geosinkron miring yang meliputi dunia dan secara resmi membuka layanan. Menurut data resmi, pada tahun 2023 akurasi posisi sistem BeiDou dapat mencapai kisaran 2,5 hingga 5 meter dan akurasi pengukuran kecepatan lebih tinggi dari 0,2 meter per detik. Kinerja yang sangat baik ini juga membuat sistem BeiDou digunakan secara luas dan diakui di seluruh dunia. Berkat kinerja luar biasa dari sistem BeiDou 3, penggunaan hariannya telah melampaui 600 miliar kali dan puncak harian tertinggi telah melampaui 1 triliun kali.
Jumlah total perusahaan dan institusi yang terkait dengannya hampir 20.000, mencakup berbagai bidang mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur hingga penerapan. Sebagai hasilnya, satelit Beidou telah menghasilkan pendapatan lebih dari 540 miliar yuan ke Tiongkok. Pada tahun 2024, sistem satelit Beidou yang dikembangkan oleh Tiongkok telah memberikan layanan kepada pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dan 138 negara telah menandatangani perjanjian kerja sama satelit dengan Tiongkok. Selain itu, teknologi satelit telah diterapkan secara mendalam di berbagai industri dan telah memasuki standar yang relevan di lebih dari 10 organisasi internasional di bidang penerbangan sipil, survei dan pemetaan, maritim, aerospace, dan lainnya. Tiongkok juga mengumumkan pada tahun 2022 bahwa sistem Beidou akan lebih mendorong konstruksi cerdas dan digital di masa depan yang menggabungkan komputasi awan, big data, dan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan tingkat layanan cerdas sistem tersebut. Namun yang menarik adalah bahwa UE kini menyatakan harapannya agar Tiongkok dapat berbagi dukungan teknis. Sejauh yang saya tahu, sistem navigasi Galileo UE baru menyelesaikan jaringan awalnya pada tahun 2017 dengan hanya 18 satelit di orbit. Sementara sistem Beidou Tiongkok dan sistem navigasi Galileo terencana UE keduanya memiliki jaringan komprehensif yang terdiri dari 30 satelit. Oleh karena itu, sistem navigasi Galileo UE pada saat itu hanyalah produk setengah jadi dan belum mencapai kemampuan sangkar dan layanan dengan penutup penuh yang diharapkan. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya sistem satelit Galileo UE secara bertahap menyelesaikan peluncuran lebih banyak satelit dan mulai beroperasi secara formal. Sistem Galileo tidak memiliki antar satelit tautan dan satelit tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan harus bergantung pada koordinasi dan kendali stasiun bumi. Ini berarti selama ada masalah dengan stasiun bumi, seluruh sistem akan lumpuh. Menurut laporan Jerman pada tahun 2019, kerusakan serius pada sistem satelit Galileo melumpuhkan semua jaringan satelit Eropa dan tidak dapat menyediakan layanan penentuan posisi normal. Pada awal tahun ini, sistem navigasi satelit Galileo UE runtuh secara menyeluruh dengan total 24 satelit secara kolektif kehilangan kontak dan sistem ditutup untuk waktu yang sangat lama, hampir 100 jam. Sekarang, cacat dan kegagalan teknis yang terungkap dalam pengoperasian sistem Galileo yang sebenarnya juga telah membuat UE menyadari bahwa mereka harus mencari bantuan eksternal untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem. Sehingga sekarang UE berharap dapat menebus cacat pada sistem Galileo dan menyelesaikan serangkaian masalah satelit Galileo melalui kerjasama dengan Tiongkok dan teknologi canggih sistem Beidou. Namun, Tiongkok berhati-hati terhadap kerjasama yang diusulkan oleh UE, bukan hanya karena pengalaman kerjasama sebelumnya yang tidak menyenangkan tetapi juga untuk melindungi keunggulan dan kepentingan teknologinya sendiri. Tiongkok juga menekankan bahwa 200 juta euro yang diberikan oleh Tiongkok untuk pengembangan satelit Galileo sejauh ini belum dikembalikan. Selain itu, UE sebagai pihak yang gagal bayar harus memberi kompensasi kepada Tiongkok atas kerugiannya pada tahap awal proyek ini. Pengecualian Uni Eropa terhadap Tiongkok telah merusak kepercayaan di antara kedua belah pihak. Namun, menurut kami, selama Uni Eropa menunjukkan sikap mengakui kesalahannya dan membangun landasan yang baik untuk kerjasama dengan Tiongkok, Tiongkok tidak akan menolak kerjasama tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.